beragama apa? Oke, yang pertama itu kan belum Nabi diutus. Dia beragama apa? Ya Nasrani dia. Kau bilang katanya Hanif, agama Hanif. gimana kamu jujur? Nah, gini loh. Kamu itu kalau Nabi Muhammad Jadi belum Muhammad sekarang pakai acara apa? Agama Kristen apa? atau Islam? Saya mau bertanya sama kamu. Loh, Islam itu ketika Nabi Muhammad diutus baru dia menyebarkan Islam tauhid. Justru itu kau jangan bilang kau Nabi bilang Muhammad semua sendiri itu. Istri agamanya Muhammad itu ya Islam. Allah. Kamu ini pembohong loh. Ya sekarang siapa istrinya Nabi yang bukan muslim siapa? Yang pertama itu. Loh, yang pertama kan Nabi belum diutus. Itu justru itu kamu nggak bohong. Nah, terus? Justru itu Terus nggak usah apakah dia masih bohong. Islam? Apakah dia Islam terus? Kamu kalau dialog dengan saya pasti kamu mentok. Waduh, kayak dia tadi kagak bentok aja saya nyerah. Apa coba begitu? Kayak dia nggak mentok aja. Kau bilang Gimana kamu? Islam, tapi buktinya istri Muhammad pertama bukan Islam. Lah setelah itu dia menerima Rasulullah SAW sebagai nabinya nggak? Dan menyembah Allah sebagai Tuhan satu-satunya nggak dia? Enggak dia. Mana bukti? Wah, ya Allah. Mana buktinya? Nabi Muhammad Nggak bisa sering sholat tunjukkan bareng. pasti sampai botak kalian nggak bisa. Dia membela Rasulullah sampai hartanya habis semua, membela dakwanya Islam. Orang membela bukan masuk Islam, Pak Loh. Tata. Loh, gimana sih? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Dia Sekarang Islam. masuk dengan membela apa? Islam apa? itu apa Islam itu? Coba kita La kata ilaha masuk dengan illallah terus membela. mengimani Coba Nabi kamu. Muhammad sebagai utusan. Justru Kamu coba nggak bisa coba dialog kamu dengan saya kalau saya kejar kata-kata kamu. Coba Nggak kamu bisa ketik dialog ya, kamu ketik ini loh ya. Orang yang pertama kali masuk Islam, kalau dari wanita Khadijah, dari anak Justru kecil. itu Sayyidina pertama saya Ali. tanya, jangan Tunggu, bohong, tunggu, Pak tunggu, tunggu. Ustadz. Gini ya, orang yang masuk Islam pertama kali terbagi 4. Jadi gini, coba ya, di sejarah itu kan ada. Orang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita istrinya sendiri Khadijah, dari anak kecil Sayyidina Ali, dari sahabat Abu Bakar. Terus yang dari budak sampai itu dong. Ya udahlah Ustadz Tata ya, sampai Ya di sudah, sini. silakan, aja. apa lagi? Terima kasih Ustadz Tata. Terus ini saya mau jawab ya, baru mau jawab. Jangan Mau bohong. jawab sini ya. Enggak berbohong. Sini mau kemana? Mau kemana? Nggak usah bahas. Ini loh. Kencing-kencing Ini kalian. enggak ada kencing-kencing. Si pendetamu sini, bawa sini saya bikin kencing sini. Biar- Lo ini nih. Kisah Khadijah jadi muslimah pertama yang mendirikan sholat. Ini gimana ini Libra? Gimana? Mau dibantah? Gimana ini? Udah. Gimana? Bisa jawab. Ini jawaban ini. Enak nggak? Nambah lagi nguatin Nggak Ustaz bisa Tauta. jawab kalian tuh. Wanita pertama yang masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah binti Masih- Khuwailid. Nyungsep ke bawah. Masih terus nggak? Masih terus nggak masalah istri? Bocah. Masih terus nggak? Khadijah itu. Nggak ada. Masih terus nggak masalah istri? Terus. Mau tanya masih terus nggak? Terus, gas terus. Oke. Sampai mualaf ya. Libra. Maria Alkiti orang mana? Agamanya apa? Oke. Mau bertanya sama Maria Ustaz. itu masuk Islam, dia dinikahi oleh Rasulullah sama dengan Kapan dia masuk Islam, Pak? sama dengan Di mana datanya? Coba kau tunjukkan. Tunjukkan, Sebelum jangan kau berbohong. dinikahi masuk Islam. Jangan berbohong di sini. Loh, Jangan sekarang berbohong. kamu pakai Mana data. mana Gimana? mana Bahwa datanya? istrinya Rasulullah itu Mana yang bukan nonton? Islam. Kau Siapa? jangan bohong ya. Pakai data. Malu nanti kau permalukan aku di sini. Silakan permalukan, coba. Kamu pakai data di mana istri Rasulullah Di yang mana dia masuk bukan Islam? Di mana? Di mana datanya? Coba kau Loh. tunjukin. Dia itu Biar umat sebelum tercerahkan. sebelum Saya tunggu. dinikah. Saya tunggu kau dia usah ngomong. masuk Islam. Sama dengan Sofia ya. Sofia bin Uyainah itu. Dia itu seorang Tunjukin data. loh. Data gimana? Ummul Mukminin itu apa? Mereka Tunjukin ini data aja. punya gelar. Nggak usah bohong, nggak usah ibunya bohong. umat. Ya sekarang kamu datanya mana? Coba, kamu mana datanya? Bahwa ada istrinya Rasulullah yang bukan Muslim. Silakan tunjukkan. Ini Oh, makin banyak. Ini stok loh, aku. ini loh, Nanti ini loh, kamu ini loh. bingung, Ustaz. Ini loh. Maria Al-Qibtiyah memeluk Islam setelah menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meong. Kukuk Meong. kukuriuk. Meong. Kukuk kukuriuk.
Itu data-data kalian itu. Kalau Aduh. Giliran kamu nunjukin data bahwa istrinya Rasulullah ada yang bukan di muslim, silakan. Al-Quran itu tidak menunjukkan Bapak. Kamu pakai data, silakan. Pakai data sekarang kamu bahwa ada istrinya Rasulullah yang tidak muslim, silakan. Yang Kita ini pertama sudah kan tidak belajar muslim. sejarah. Yang pertama sudah tidak muslim. Kamu Oh, kan udah dijawab tadi Khadijah itu memeluk Islam, sudah dijawab. Apalagi? Maria Al-Qibtiyah sudah selesai dijawab. Iya, Maria Apalagi? Muslim atau Kristen? Muslim. Sunat atau tidak? Disunat atau Kok perempuan disunat gimana sih? Aku mau tanya sama Gagap. Kenapa? Kecekek jakunnya. Kenapa? Kenapa? Kecekek jakunnya. Kenapa? Ya kecekek kotaknya, Aku Ustaz. tanya, bisa disunat nggak? Oh, tanya kecekek itu gagap. Perempuan bisa sunat nggak? Enggak dalam Islam, enggak, yang wajib itu laki-laki. Udah. Nah sekarang masalah sunat. Ya. Masalah sunat nih saya mau nanya nih. Boleh nggak? Nih saya tanya ya. Sebentar. Ntar aku siapin datanya. Ini enak banget nih. Bentar ya. Nanti nanti sunat nih masalah iya mas. Anda bertanya, saya sudah jawab dulu. Jadi Apa tuh? sunat dalam Kristen itu tidak diwajibkan. Oke, nih saya mau tanya dulu nih ya. Nih, Yesus lahir, dia sudah menggenapi semuanya. enggak, udah nih saya mau tanya nih. Dalam Galatia 5 nomor 2, si Paulus bilang apa? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Perhatikan, Paulus bilang, jika kamu bersunat, menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, Yesus itu Kristus kan? Pertama, Yesus itu Kristus kan? Ya, pertama Yesus itu Kristus kan? Dan Yesus juga menyunatkan dirinya pada hari ke-8. Nah, menurut Paulus, kalau dia menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna baginya. Yang pertama, Yesus itu Kristus. Maka ketika Yesus sunat, gelar kekristusannya itu tidak berguna bagi dirinya sendiri. Karena dia menyunatkan dirinya. Jadi Alkitab itu tidak seperti Al-Quran, Pak. Loh, kok gitu jawabannya? Gimana ini? Kekristusannya Yesus gak berguna bagi dirinya sendiri. Anda baca sampai habis, Anda baru bisa. Iya, gimana? Pak. Ini kata si Paulus. Si Paulus bilang nih, dia berani bilang, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, Yesus itu menyunatkan dirinya pada hari ke-8. Maka kekristusan Yesus itu nggak berguna, kata si Paulus. Pak, longor. Iya, Dek. Kok longor sih? Kita kirim dulu RS ya, biar nggak kepanasan. Soalnya banyak yang kepanasan, banyak yang kejang-kejang. Nanas. Ngamuk. Kok ngatain longor? Orang Loh, ini apa? menjelaskan. Si Paulus bilang apa? Menghujat. Jikalau kamu Nanti kau- kok menghujat sih? Saya baca ayat. Jika di Paulus berkata Gimana kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Pantas nggak orang Nah, yang- Yesus ini punya gelarnya itu Kristus. Pantas nggak? Nah, kekristusan Yesus buat dirinya sendiri itu nggak guna. Kata Paulus, karena apa? Yesus itu menyunatkan dirinya pada hari yang ke-8. Oke. Yesus itu sunat. Mari kita berduel soal hujat menghujat ya. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Loh, kok dua hujat sih? Gimana sih, Ustaz? Data dengan data dong. Data dengan data dong. Saya menghujatnya di mana? Tunjukkan hujatan saya terhadap kekristenan. Tunjukin hujatan saya. Tunjukin hujatan saya pada kekristenan. Tunjukin hujatan saya. Nangis. Ini Pak. Nangis. Bisa kamu Nangis. orang lain. Loh, tadi kamu tafsir. Ayat Quran kamu tafsir. Apa yang mentafsir? Saya Loh, tadi kok Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri tuh, berarti dia bersumpah demi Tuhan itu gila itu. Loh, kamu enak tafsir, saya enak udulmu sendiri, saya bacain. bisa jawab. Loh, itu udah dijawab sekarang. Kata si Paulus, kalau kamu menyatakan dirimu Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, Yesus itu Kristus. Berarti Yesus ketika dia sunat di umur yang ke-8, gelar kekristusannya itu nggak berguna buat Yesus, kata Paulus. Atau Anda. Loh, ini gimana nih?
Galatia 5 nomor 2. Balik. Baca lagi itu surat tadi itu. Oke, Galatia 5 nomor 2 ya. Kita baca pelan-pelan ya. Jadi, sesungguhnya aku Paulus. Sesungguhnya aku Paulus. Nih Paulus. Berkata kepadamu, ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, kata si Paulus, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, Yesus itu pada umur yang ke-8 hari dia sunat. Atau menghujat. Dia sunat tuh. Yesus ini pada umur yang ke-8 dia sunat. Ayat 6. Tiba-tiba, nah gelarnya Yesus itu adalah Kristus. Yang bilang Karena si Yesus ini sunat, maka gelar kekristusannya buat dirinya Yesus itu nggak berguna buat dirinya sendiri. Iya, yang bilang Muhammad gila kan Aloysius itu. Apa sih? Apa sih kemana? Kemana-mana sih? Al-Hijr ayat 6. Biar kita Loh, kemana-mana. kemana? Kalau Kemana kamu sih? mau Kemana sih? Kenapa? Kenapa kaget? Al-Hijr ayat 6 apa? Kenapa coba kamu nangis? jawab? Kenapa? Kenapa kaget? Siapa itu? Tuh. Dia bilang Jangan kau tafsir-tafsir Yesus orang. gila itu kan keluarganya sendiri ya. Oh, itu ini. Jadi kalau masalah gila-gila, kalau itu kan kafir yang ngomong di Al-Hijr. Tetapi ini itu dalam banget, Markus 3 nomor 21. Ada kata-kata. Waktu kaum keluarganya, ini kaum keluarganya nih, kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Berarti Al-Quran orang Itu gimana kok bisa keluarga bilang Yesus itu nggak waras lagi? Keluarganya sebel banget sama Yesus, sampai dibilang dia nggak waras lagi. Timbang susah payah, menang apa lagi? Gimana ini? Markus 3 nomor 21 ini yang disebut dengan menghujat. Jadi Bible itu menghujat. Di sini menghujatnya. Keluarganya aja sampai sebel sama Yesus, dibilang dia waras lagi gitu. Nah, Al-Quran ini ada perkataan orang kafir ya. nah, ini gimana ini? Loh, ini gimana ini? Sama Ustaz Tata, kamu nggak usah. Sama saya aja, udah jangan sama Ustaz Tata. Jangan sama saya aja sini. Sama saya aja sini gimana nih? Nggak usah kau coba. Markus 3 nomor 21 ini. Ustaz Tata. Jadi Udah sini aja sama saya. Sini sayang, sini ganteng, sini. Sama Om sini, duduk sini, sini. Beres, nggak ada ilmu. Beres dilanjut. Nggak ada ilmunya. Saya bukan. Hujat. Kalau Ustaz aku enak. Loh, saya menghujat di mananya? Tunjukkan hujatan saya. Ayo, tunjukin hujatan saya. Beres dilanjut. Kecekek. Makasih Kecekek ya, lagi. Ustaz Tata nanti Cekek kita. jagonya. Tanya deng, kecekek deng. Tuh macam tuh. Nggak bisa mikir. Lanjut Ustaz. Hilang. Kabur. Ah, kabur. Nyungsep ke bawah. Kabur. Iya. Maaf ya saya mengganggu Ustaz semua. Izin saya mute. Lanjut aja, enak gitu. Jadi mereka ini kenapa dipancing disuruh bertanya? Karena walaupun mereka bertanya ketampol sendiri nanti. Memang sengaja tak suruh bertanya. Kalau gak gitu tidak berani naik mereka. Ada Pak Bro Pen. Pak Pendeta Alparo, Pak Bro gimana ya? Ya, selamat malam, Ustadz. Selamat malam Pak Bro Alparo. Mau apa nih? Enggak, pengen tengok aja. Bertanya aja Bang. Silakan kalau mau bertanya. Enggak. Oh, mau nengok aja. Ya, saya izin turun aja ya. Gak mau bertanya dulu. Ini pendeta nih Pak Ustadz, evangelis nih. Malam Pak Pendeta, silakanlah diskusi santai aja. Enggak. Diskusi apa, Bang Madu? Lah, gimana sih? Ya ambil tema kayak gimana kayak gitu loh. Ya, mau diskusi apa maksudnya? Diskusi sama Ustaz Tahta gitu, apapun lah.
Itu loh. Biar nih teredukasi nih. Yang Kristen-Kristen model yang barusan tuh nggak ada lagi gitu loh Pak Pen. Yang mana Pak Kristen tadi yang naik tadi? Iya, yang barusan tuh. Oh, emang dia bahas apa sih? Oh, tadi. Enggak, pembahasan baru aja lah. Kita bahas apa kayak gitu. Bahas aja siapa Yesus menurut Yesus. Nah, cakep itu Ustaz. Oh, bahaya itu. Spesialisnya saya itu. Pak Pen, kalau menurut Yesus itu siapa sih Pak Pendeta? Gimana menurut Yesus? Siapakah Yesus menurut dirinya sendiri? Apa sih Yesus itu waktu dia selama masa pelayanan kurang lebih 3 tahun, 30 sampai 33 tuh? Yesus tuh menerangkan apa sih tentang dirinya tuh? Ya, terkadang dalam satu posisi dia memberi informasi tentang dirinya Tuhan. Dalam satu posisi dia sebagai utusan Bapa. Itu sih Bang Kirios. Dalam posisi dia sebagai Tuhan ketika melakukan apa? Dia berasal dari firman. Ya enggak, di satu sisi dia Tuhan maksudnya. Iya, dia berasal dari kapan dia menampakkan dirinya Tuhan itu ketika melakukan apa? Satu pembuktian dia menghapus dosa. Oke. Jadi Dia gini ya. memberikan nyawanya dan Kalau mengambilnya kembali lewat pernyataan dia sih. Oke. Pertama, mengampuni dosa. Ada pernah Yesus mengampuni? Kalau dia mengatakan, wahai wanita dosamu diampuni. Ingat, itu bukan Yesus yang mengampuni. Karena di dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi para nabi itu cuma menyampaikan firman Tuhan. Semuanya ajaran Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 7:16. Dan semua apa yang dikatakan bukan dari dirinya juga. Tapi firman Tuhan yang wajib dia sampaikan. Karena tugas yang utusan penyampai firman. Yohanes 3:34. Jadi ketika dia mengatakan dosamu diampuni. Dia ibaratkan gini, Sos. Sampaikan kepada wanita itu, dosanya diampuni. Oke Tuhan. Wahai wanita, dosamu diampuni. Nah, apakah Yesus mengampuni? Tidak. Dia sebagai utusan penyampai firman. Atau dia tidak ada yang bisa mengambil nyawaku dari diriku dan aku bisa mengambilnya. Salah. Buktinya dia dibunuh. Ada yang bisa ngambil. Dan ketika dia bangkit, dia tidak bangkit sendiri. Dibangkitkan oleh Allah Bapa. Allah Israel. Kisah Para Rasul 5:30 atau 2:32. Jadi gagal itu. Nyatanya ada yang bisa ngambil nyawanya. Siapa? Romawi. Ditombak, disalib, mati dia. Yang kedua, dan aku bisa ngambil nyawaku. Tidak bisa. Dibangkitkan dia oleh Tuhannya, gitu ya. Ya, buktinya kan pembuktiannya kan dia bangkit itu. Kesimpulannya di situ. Oke. Itu Sekarang gini, kalau ada ketika dia bangkit sendiri, oke, wajar lah. Misal mau dituhankan masih masuk akal sedikit. Tapi ketika dibangkitkan oleh Tuhan lain yang mengutus dirinya, berarti kan bukan Tuhan dia. Ya, merujuk kepada Allah kan merujuk kepada pencipta semesta alam. Nah iya, yang mengutus Masuk dirinya di kan. dalam bagian itu. Yang saya katakan tadi kan dari awal Ustadz katakan pernyataan saya dia mengaku sebagai utusan karena dia datang sebagai utusan. Nah terus? Dalam pernyataan yang lain dia bikin satu pernyataan. Apa pernyataan? Manusia tidak bisa bikin pernyataan itu begitu. Apa? Yang mana? Yang mana? Pernyataan. Memberikan nyawa dan mengambilnya kembali. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu pernyataan. Kan gagal dua-duanya itu. Maksudnya gagal gimana? Loh, sekarang gini ya. Tidak ada yang bisa ngambil nyawaku. Lah, nyatanya ada yang bisa kan? Dia disalib, ditusuk lambungnya mati. Berarti ada kan? Misalnya saya itu masuk dalam perencanaannya dia, bukan langsung. Itu kan dalam perencanaannya dia. Begitu. Dalam ketentuan. Ketentuan gimana? Memang untuk mati, tapi dalam pernyataannya di atas kayu salib kan dia katakan di situ Coba, jelas sekarang sekali.
Yang menginginkan Yesus mati itu siapa kira-kira? Gimana? Yang menginginkan Yesus mati itu siapa? Ya memang Yesus datang harus mati. Ya di mana datanya? Penebusan. Karena Yesus mengatakan, kalian ingin membunuhku, iblislah bapakmu. Kamu mau melakukan kemauan bapakmu, dialah pembunuh manusia sejak semula. Iya. Jadi dia tidak mau dia dibunuh. Melarikan diri dia, Yohanes 18 ayat 1. Coba buka Yohanes 18 ayat 1. Nah dia pergi ke sungai Kidron. Ya. Lah bahkan Yohanes 18 ayat 1 itu di mana? ya iya, dia sembunyi di sungai Kidron itu. Juga Lukas 13 ayat 33. Aku harus melanjutkan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh. Ibaratkan gini, saya ini nabi, pasti akan dibunuh. Karena orang Israel ini suka membunuh para nabi yang mereka tolak. Wahyu 16 ayat 6. Makanya Yesus tahu dia akan dibunuh. Karena dia seorang nabi, ngaku nabi dia. Markus 6 ayat 4. Ya, Setiap nabi yang mereka tolak, mereka bunuh. Ya sudah terlalu jauh kan kita bahas ini kan. Maksudnya pelan-pelan dulu kita bahas sesuai dengan konteks aja. Begitu Ustaz. Nah iya, kita bahas apakah Yesus ini rela mau dibunuh dengan alasan karena dinubuatkan harus mati, atau justru dia menolak. Bahkan orang yang ingin membunuh dia dikatakan iblis, dan Yesus melarikan diri. Kan itu intinya. Jadi jangan dikatakan Yesus ini memang tahu mau dibunuh dan dia tahu untuk menebus dosa. Tidak mungkin. Dia tidak cocok dengan data-data. Kalau dia itu memang ada nubuat harus mati, seharusnya dia tidak marah ketika mau dibunuh. Apa kata dia? Kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau kamu bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengikuti apa? Mengasihi aku, bukan malah membunuh. Tapi justru iblislah bapakmu. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Menandakan apa? Kalau kalian ini Abraham, seharusnya menyayangi aku. Aku ini dibela, berdakwah, mengajarkan tauhid, bukan malah dibunuh seperti nabi-nabi yang lain yang kalian tolak. Makanya dalam Yohanes 8:37 apa kata Yesus? Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mendengarkan pengajaranku. Pengajaran Yesus apa? Sama seperti Musa, mengenalkan Tuhan yang esa. Ya tidak serupa, tidak kelihatan, samawi. Gitu. Oh, kalau Yesus mengajarkan pengajaran sama seperti Musa, Tuhan yang esa, berarti dia tidak perlu ditolak oleh orang-orang Yahudi zaman itu karena sama pandangannya. Ya tapi kan nyatanya mereka menolak. Dan bukan cuma itu. Nyatanya saya nanya, ada sesuatu yang berbeda kan, Ustaz, begitu. Nah, sekarang gini, saya nanya, nabi-nabi yang mereka bunuh itu apa alasannya? Kok mereka bunuh? Di dalam Wahyu 16 ayat 6, kalian pembunuh para nabi. Bahkan di ayat yang lain, setiap Tuhan mengutus nabi-nabi, separuh di antaranya kamu salib dan sisanya kamu sesah di rumah ibadah. Kami tidak menanggung atas pembunuhan nabi-nabi itu. Kenapa? Alasan mereka membunuh nabi-nabi itu. Dan Yesus mengaku nabi, Markus 6 ayat 4. Berarti sama. Setiap nabi diutus, ditolak. Nabi Muhammad sendiri puluhan kali mau dibunuh di Arab itu, di Quraisy. Jadi benar kata Yesus, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Sama seperti Nabi Muhammad, diterima di mana-mana di Madinah, di tempat tinggalnya Quraisy mau dibunuh dia. Ya Yesus juga gitu. Kalau untuk narasi ke Nabi Muhammad saya tidak masuk di situ ya Ustaz, karena itu bagian. Ya enggak, biar pendeta tahu bahwa pembunuhan nabi-nabi itu bukan hanya ke Yesus. Bukan Yesus yang dibunuh. Nabi-nabi yang lain yang mereka tolak juga dibunuh kok. Ya maksudnya itu kan narasi yang Ustadz bawa, saya nggak mau untuk merujuk ke situ, bikin mirroring begitu. Ini kita kan bahas lah Alkitab. Iya, bangsa Alkitab semua. Iya, maksudnya Ustadz kok comotologi, maksudnya dari comot satu, begitu. Sekarang Bapak Pendeta, Bapak Pendeta pakai data. Apa alasan mereka mau membunuh Yesus? Coba pakai data. Gimana? Coba pakai data. Alasan Israel ingin membunuh Yesus apa alasannya?
Alasan Israel maksudnya? Loh kan yang mau membunuh Yesus kan diantaranya Israel kan yang menolak dia. Yohanes 8:37. Iya, karena kehadiran Yesus itu memberikan informasi yang berbeda dengan tradisi-tradisi mereka. Oke. Itu. Oke. Tapi Yesus ngaku nabi, ngaku utusan kan ditolak itu. Iya, Yesus Ya sudah. ngaku nabi, ngaku dia diutus Bapa. Nah, ya sudah. Terus kenapa ketika dia tidak ada malah kamu Tuhan kan? Itu tanda itu. Tanda on. Gimana? Ayo. Itu kan pernyataan dia. Terus Gimana? kenapa kalau pernyataan sebagian Ustadz terima, sebagian Ustadz nggak Dia terima? di mana? Pengakuan dia di mana? Ngaku sebagai apa dia? Begitu. Pernyataan dia jalan kebenaran, Loh, hidup. semua nabi ya jalan. Mana ada nabi jalan bengkok? Semua nabi itu jalan ke surga. Bagaimana? Tapi nggak ada nabi yang memberikan jaminan Kata kekekalan. siapa? Nabi Muhammad banyak dalam Al-Quran. Fusilat Mana ayat ayatnya? 30. Mana ayatnya? Fusilat ayat 30. Muhammad. Coba sekarang gini ya. Oke, sekarang. Mana Fusilat Nabi Muhammad? 30. Jalan ke surga itu apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu Iya, itu melalui Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui dirinya. Oke, hadis ucapan Nabi Muhammad. Kullu Saya minta di Quran. Saya minta di Quran. Loh, dalam Al-Quran mentuhankan Allah. Yesus juga gitu. Coba nanya ke Yesus, Yesus, bagaimana supaya saya kekal di surga? Tuhankanlah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Sebagai utusan. Nah sekarang pendeta cari ayat 1 saja. Kalau kamu Bagaimana kekal tadi? di surga, enggak Mengenal pakai data sebagai sekarang. utusan. Gini. Kalau pendeta memang pendeta beneran, coba saya punya 3 data, jelas itu. Kalau ingin masuk kekal di surga, mentuhankan Allah satu-satunya, Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Di situ 3 data ini, hidup yang kekal mentuhankan Allah, Yesus utusannya Allah. Nah sekarang pendeta tugasnya carikan 1 ayat kalau ingin masuk kekal di surga mentuhankan Yesus. Silakan 1 aja. Ya, saya bantah dulu ya pernyataan Ustadz dalam Yohanes 17:3. Di situ kan jelas kalau kita baca konteks. Tunggu dulu Ustadz, saya belum menjelaskan, Ustadz udah giling kepala. Sabar, kita kan diskusi begitu. Nah, ya itu utusan tidak merubah hakikatnya sebagai Allah. Ya, Prabowo itu bisa diutus negara untuk ke negara lain. Enggak gini. Anda gak nyambung gini tuh. Islam mengimani Yesus sebagai Anda utusan. yang nggak tangkap. Enggak, tunggu gini. Biar enak kita dialognya. Islam mengimani Yesus sebagai utusan. Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang mana yang benar? Enggak, Islam itu enggak menerima Yesus sebagai utusan karena beda. Gini. Sekarang mana yang benar? Menurut Beda. Yesus. Kalau Ustadz Mengakui bilang dia sebagai- Islam menerima Yesus sebagai utusan, ada bisa, tenang. Kita adu data. Mana pendeta atau saya yang paham Bible itu? Sekarang gini. Islam mengimani dia sebagai utusan, Kristen mengimani dia sebagai Tuhan. Menurut Yesus yang benar yang mana? Yang masuk kekal ke surga? Apakah yang mentuhankan dia atau yang mengimani narasi saya bilang begini, Yesus memberikan jaminan. Katakan dia Ya, katakan silakan. dalam Yohanes 14 ayat 6. Oke, sekarang kalau saya ingin dijamin masuk surga, In the life. enggak, sekarang gini, kalau saya ingin dijamin masuk surga, harus imani Yesus sebagai apa? Yesus sudah memberikan jalan kebenaran dan hidup. Mau apa lagi Ustaz ayat itu? Itu Enggak, perkataan Yesus harus sendiri. saya percayai sebagai apa kalau saya ingin hidup kekal di surga? Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, berarti saya harus percaya Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Oke, gini. Akulah jalan, di situ maksudnya apa? Semua para nabi kan jalan ke surga kan? Tapi Makanya, semua bagaimana nabi nggak caranya? bisa Bagaimana menjamin caranya? dirinya dalam Sekarang gini, kekekalan. kalau semua para nabi jalan, maka cari jalan caranya gimana? Kata Yesus harus mentuhankan Allah. Mana itu ayat? Loh, Yohanes 17:3 aja, Pak. Oh, beda. Kalau secara kontekstual Ustadz kalah di situ. Oke, sekarang gini, mana datanya kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah Yohanes aku. 14 ayat yang ke-6 itu jelas Baca, Yesus baca. katakan akulah Baca. jalan, akulah Iya. kebenaran, akulah kehidupan. Oke, jalan kepada siapa? Bang Krios kan tahu bahasa Yunani.
Hidup itu nggak pakai kata bios, pakai kata zoe di situ. Zoe itu di dalam pemaknaannya itu. Aduh, udah usah kemana-mana. Udah usah kemana-mana. Berarti Anda nggak menerima penjelasan saya. Udah usah kemana-mana. Anda udah paham Bible. Anda cuma gelarnya doang, pendeta, nggak ngerti. Ya dibully lah, masa enggak pula? Ya, seharusnya harus jelas kayak Islam itu loh. Bagaimana tahta kunci surga? La ilaha illallah, harus mentuhankan Allah. Fusilat ayat 30. Atau di dalam Al-Baqarah 25. Mentuhankan Allah sama seperti Yesus. Yesus bagaimana caranya masuk surga? Tuhankanlah Allah. Mana datanya? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Tapi kalau sebagai Tuhan gak ada. Yesus sebagai Tuhan kekal di surga gak ada. Udah usah muter-muter ya. Enggak, begini. Kalau ada ayat Yesus katakan begini dalam Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari surga. Gimana Ustadz? Oke. Turun dari surga beneran dia. Sama dengan gini, Yohanes 17 ayat 14. Kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apakah mereka Tuhan juga? Karena bukan dari dunia seperti Yesus. Itu pernyataan yang berbeda dalam satu konteks. Kalau alasannya Yesus dari surga bukan dari dunia, mereka juga bukan dari... Sementara memberikan penjelasan bahwa memang dia firman Allah. Oh, salah. Apa itu firman? Coba, apa itu firman? Firman itu perkataan Allah, daya Oke, cipta. pakai data bahwa firman itu perkataan Allah di mana? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Oke, sekarang yang namanya firman itu diberikan kepada Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Mana coba saya mau lihat ayatnya. Coba saya mau lihat. Saya mau lihat. Oke, sekarang coba. Oke. Coba baca ya. Mana firman itu diberikan? Oke. Mana? Jadi sekarang gini. Oke, ini. Pertama Yesus ngaku utusan kan, Yohanes 15:24. Nah, kalau dia ngaku utusan, maka kita cari apa itu utusan. Yohanes 3:34. Tunggu dulu. Enggak, saya mau tanya ayat ke Ustadz mana kalau Yesus diberikan firman mana? Oke, Yohanes 12:50. Coba. Mana? Yohanes 12:50. Yohanes 12 ayat 50, 49 sampai 50. Coba. 49 sampai 50. Nah, coba. Bahkan dia mendengar firman dia. Yohanes 15:15. Tunggu, sabar. Nah, sabar, tenang. Data ada di otak saya. Ini kan baru saya buka, Ustaz, begitu. Iya, silakan, tenang. Iya. Kamu minta apapun tak kasih data, yuk. Ya, siap. Silakan. Yohanes berapa? 12 ayat berapa, Ustaz? Ayat 49:50. Oh, 49:50. Ya, 49:50. Yohanes 12. Nomor 49:50. 2 ayat ya. Mana, Ustaz? Mana, Ustaz? Yang mana? Ya baca lah, gimana? Yang 50 Pak Pen, yang 50 Pak Pen. Yang 50. Nah. 12:50. Ya. Nggak ada di sini. Ya coba baca dulu. Nggak ada di sini. Nggak ada. Ada di sini. Coba baca. Nih aku bacain. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Sama seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu firman Tuhan. Sama seperti Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Karena tugasnya utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34. Setelah firman itu didengar, diterima, lalu disampaikan, Yohanes 17 ayat 8. Iya, itu kan dia bukan enggak. Maksudnya Ustadz, coba Ustadz baca original teksnya, coba.
itu Bang Krius kan tahu. Coba main original text mantap ini. Nanti tak ada dengan Bang Moto. enggak. Saya kan sama Us, jangan lempar ke Bang Moto. Coba baca. Coba kamu yang baca. Iya, Coba. 50 gimana? baca. Coba Oke. baca. Enggak, Ustadz buka dulu, Loh, nanti kamu saya yang baca, lanjutkan dari coba. sini. Ya coba kamu yang baca. Dia nggak ada di sini, nggak ada di sini Hologos, nggak ada di sini Remata, nggak ada di sini, nggak ada, Ustadz. Terus yang ada gimana? Coba, yang ada gimana? Ada. Nah, terus, Ada. kalau nggak ada gimana bunyinya? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Coba Ustadz baca Waduh, dulu. pendeta tidak tahu apa-apa tentang Bible. Enggak. Mendingan Mendingan gereja itu kontrakan ke saya, biar saya yang ngajar. Di sini hanya ditulis Estin. Nah, nggak ada. Enggak, sekarang gini, kamu baca Yohanes 12:50. Lalu Coba kamu ego. baca. Coba baca, terjemahkan coba. Eipiken moi ho Gak pater. usah kamu terjemahkan coba, baca gimana? Mana nggak ada di sini. Oke, sekarang gini ya, ajaran Yesus dari mana? Dari dirinya atau dari Bapak? Sudah kalau Ustadz nggak tahu original teksnya jangan. Oh, berarti ya itu salah berarti. Ya itu salah. Maksudnya saya Pendeta gak tahu apa, mendingan saya kontrak gerejamu biar saya ngajar. ya silakan. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Saya akun Pendeta asli. gak tahu apa-apa tentang Bible. Kalau mau kontrak gereja saya silakan. Ya. Saya akun asli ini. Pendeta ini belajar Saya suruh saya apa ya? Saran saya belajar ke Bang Juma, Ustaz Sugi gitu loh, biar jadi pendeta itu biar Dani Ngapain belajar ke mereka, Ustaz? Mereka tidak punya otoritas. Ya. Kamu aja gak bisa dialog kok. Mereka itu cuman membahas comotologi. Oke, sekarang saya nanya, tugas utusan Dengan apa? kontekstual. Ayo, saya nanya, Yesus ngaku utusan, apa tugasnya utusan? Seperti itu. Pelangga-pelongo. Pelangap longo. Kita lagi bahas lain, kamu bahas lain, begitu kan nggak Kamu enak. nyambung kok. Makanya bukan nggak nyambung, kamu kan Ya sudah, lagi coba kamu lain, baca, kamu lain, terjemahkan. begitu. Terserah kamu terjemahkan Yohanes 12:50. Coba baca, terjemahkan coba. Ini aku tengahi dulu. Gini Pak Papen. Kalau mau main original text nih, aku dapat ilmu baru nih. Katanya nih Yohanes 17:14 itu ada firman juga gitu loh yang disampaikan pada mereka. Yohanes berapa? 17:14. Ya, 17:14 kita buka ya. Iya. 17:14. Apa itu? Firman itu. Kan Yesus tuh logos tuh. Ya. Yesus ngomong gini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku sama kamu ini kan beda ya. Kita bahas bahasa Indonesia beda. Kalau aku sama kamu itu dua oknum, nggak mungkin satu dong. Ya. Kalau Yesus ini logos nih, kok ngasih firman kepada mereka? Ini firman yang mana lagi itu, Pak Pendeta? Ya. Yohanes berapa? 17 ayat 14. 14. Ya. Ego diduka autois ton logon. Ya. Baru? Ya. Nah, baru itu Yesus logos. Bawa logos. Ini logos mana lagi ini yang dikasih nih? Ya, logos kan bisa dipahami secara universal juga, bukan hanya pribadi Yesus. Dia bisa dipahami secara universal, bisa dipahami secara remata, tetap kan dalam bahasa Indonesia kan tetap ditulis firman. Begitu. Logos Yesus itu logosnya Tuhan 100% atau berapa persen sih? Makanya saya bilang ini Bukan kan makanya, Pak Ben. problem konteks. Jadi kita belajar hermeneutik dong di sini begitu. Enggak, ayo satu-satu aja kita bahas satu-satu. Tugasnya utusan itu apa? Hah? Ayo, apa tugasnya utusan? Ketika ada orang ngaku utusan, berarti dia punya tugas apa dari Tuhan yang mengutus? Hah? Ya, dia diutus Bapa, kami tidak Apa? membantahnya itu. Intinya utusan apa tugasnya? Yang paling inti apa? Iya, saya tidak membantah kalau dia diutus Ya, Bapa. berarti nggak tahu kan? Apa tugasnya utusan? Maksudnya saya tidak membantah kalau dia diutus Bapa. Ada.
Nggak ngerti. Tidak ada bantahan di situ. Coba definisi utusan apa kalau dalam versi Kristen? Bukan jadi problem kita begitu. Ya makanya kalian nggak ngerti Diutus apa-apa dari surga ke bumi, bukan dari ajaran Yesus. Wajar kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Udah tahu kok utusan apa, Tuhan apa, udah ngerti. Siap. Ustaz Paling Tata, ngerti Ustaz Ustaz Tata, Tata. kayak Siap. aku tengahin dulu. Kayaknya Deng Mutu pengen bahas logos sama Pak Pen. Ya silakan. Deng, gimana Pak Deng? Mutu. Nah, silakan. Kalau ada Bang Puri silakan. Iya, gimana mengenai logos itu, Bang? Logos itu bisa menurut sama logos yang lain nggak, Bang? Logos bisa dipahami secara universal, Bang. Begitu. Iya, bisa nggak logos itu bisa tunduk atau bisa mengikuti logos yang lain, Bang? Gimana? Iya, bisa nggak? Makanya saya tanya. Konteks, Bang. Kalau logos yang merujuk kepada pribadi dari Yesus Kristus, saya bilang tadi dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat yang ke-14 begitu. Silakan, Bang. Bisa nggak, Pak? Maksudnya bisa yang bagaimana, Bang? Logos itu menuruti logos yang lain bisa nggak? Logos itu menuruti logos yang lain. Maksudnya Bisa nggak? logos yang lain yang mana? Gini, logos kan dari kata lego, kan gitu ya? Iya. Bisa nggak si logos yang sax egeneto ini menuruti logos yang lain, bisa nggak? Bisa minta ayatnya begitu? Iya, makanya aku tanya, bisa nggak, Pak? Maksudnya di situ logos menuruti logos yang lain. Ayatnya tertulis begitu? Iya. Coba saya minta ayatnya, saya mau lihat dulu, Bang. Oke. Di sini sebentar, kabel saya ketarik bentar ya, Pak. Iya. Saya mau lihat dulu ya, Bang. Oke. Dalam Yohanes 8 nomor 55 dikatakan apa? Padahal nomor 55 padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Kan gitu ya? Nomor 55. Di sini dikatakan apa? Kaiok ekno kate auton ego de hoida auton kai ean eipo hoti ok oida auton esomai omois himon peustes al aida auton kaiton logon. Itu firman ini logon auto tero. Nah, logos ini si lego ini bisa nggak dia itu menuruti lego yang lain? Ya bisa, kalau itu pernyataan Yesus merujuk kepada Bapa itu bisa. Kan dia kan menyatu, Bang. Oh, berarti ada logos yang inferior dan ada logos yang superior gitu ya? Bukan begitu maksudnya. Main Logos yang inferior dan superior. Nggak begitu kan. Makanya saya bilang logos ini kan bisa dalam pandangan universal, bisa. Tapi tergantung konteks yang kita bahas kan. Iya. Ini kan sementara memberikan pernyataan. Yang tidak bisa lepas dari pernyataan dia keluar dari Bapa lewat konteks ini, Bang. Dalam Yohanes 1 nomor 14, ketika dijelaskan dalam Yohanes 1 nomor 1, logos ini akan di Yohanes 1 nomor 14 akan sax egenito, kan gitu ya. Nah, posisi sax egenito ini dia itu tetap divine ya, bahasanya kan gitu ya. Tetap gitu kan. Tetap bahwa dia itu posisinya itu dia sebagai Tuhan, kan gitu ya, Bang. Nah, ketika dalam Yohanes 8 nomor 55, apakah logos yang sudah menjadi daging ini takluk terhadap logos yang lain? Ya, maksudnya takluk kepada logos yang lain berarti firman yang lain dari Bapa maksudnya. Iya. Enggak ada di situ, Bang Krius, firman yang lain dari Bapa. Nah, Oke. Lah Yohanes 8 nomor 55 kata gantinya ini bisa dijelaskan merefer kemana, Pak? Ini aku ini kan Yesus nih sudah jelas ya. Ya, tunggu Bang. Saya buka dulu ya. Aku ini kan sudah jelas ini ya.
Ini merujuk ke Yesus kan gitu ya. Kata ganti orang kedua untuk Yesus. Nah, menurut firman-Nya di sini kata ganti untuk orang ke siapa nih? Dia berbicara tentang siapa? Nya, kata ganti orang kedua itu merujuk kepada Bapa. Nah, berarti sebentar ya, soalnya pegel pegang ini dulu. Bentar. Ya, Nah, berarti ketika Logos dalam Yohanes 1 nomor 1, dia adalah bagian dari Tuhan dan dia juga Tuhan yang menjadi daging dalam Yohanes 1 nomor 14, gitu kan? Ternyata dia juga bisa takluk. Dia bisa mengikuti Logos yang lain. Kan gitu. Nah, apakah etis jika posisi Tuhan yang sudah menjadi manusia, terus dia dengan tidak meninggalkan ketuhanannya, dia tetap posisi dia sebagai Tuhan, hanya saja sekarang berbentuk manusia menjadi bentuk yang baru, dia mengikuti atau dia tunduk terhadap suatu logos yang lain? Silakan, Pak. Ya, pertanyaannya maksudnya Gini. Sabar, Ramadan. Sabar. Iya, dia. Sabar. Nggak nyambung. Belum connect. Ramadan, sabar Ramadan. Iya, jadi kan gini ya, di Kejadian 1 nomor 1, Logos. ya. Logos itu kan bersama-sama dengan Tuhan, dan Logos itu adalah Tuhan kan gitu ya. Nah, manifestasi dia itu dalam Yohanes 1 nomor 14, Sarx egeneto. Egeneto menjadi sarx itu kan daging. Konteksnya dia menjadi manusia kan gitu ya. Dia mengambil rupa daging maksudnya ya. Oke, iya. Maksudnya jangan pakai dagingnya gitu kan. Kita juga di situ teksnya kan sarx bukannya antropon gitu kan ya. Nah, ketika di dalam Yohanes 1 nomor 14, dia tetap Tuhan walaupun dia menjadi bentuk yang baru yaitu manusia. Kan gitu. Dia tetap Tuhan. Dia tetap yang tanda kutip menurut iman teman-teman Kristen, dia tetap pencipta langit dan bumi yang menguasai langit dan bumi. Karena apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku kan gitu katanya kan? Ya. Dalam perspektif lensa hermeneutiknya Kristen, bahwa udah nih, oke nih, sudah menjadi fix jadi Tuhan kan gitu. Nah, ketika dengan segala kemahaannya, dengan segala kekuasaannya, dengan skala apa yang dia lakukan, mukjizat-mukjizat gitu kan. Nah, dalam Yohanes 8 nomor 55, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ya. Oke. Nah, aku di sini Yesus yang mempunyai posisi dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, ternyata dia menuruti firman-Nya. Ternyata ada yang lebih tinggi yang dia ikuti. Ya, makanya kan tadi saya bilang dari awal kan Yesus Kristus memposisikan diri sebagai Tuhan lewat pernyataannya dan juga sebagai hamba. Jadi dalam diri Yesus kan dua hakikat begitu. Dia berbicara sebagai manusia, tetap tidak bisa putus atau tidak terkoneksi dengan Bapa. Begitu, Bang. Ini kan pernyataan kepada orang-orang Yahudi. Mereka harus bertanya asal usul dari Yesus ini apa begitu. Makanya pernyataan di sini dia tetap merujuk kepada sabar dulu, Bang. Enggak, saya nggak ngomong, demi Allah saya nggak ngomong. Yang ngomong jemaah antum, Pak Pendeta itu Guterres itu jemaah antum. Oh, yang mana? Guterres yang Bawahku, teman Kristen juga. bawahku. Teman Kristen juga, saya diam dari tadi. Kalau mau ngomong silakan, Bang. Silakan Guterres. Lanjut aja aku mute daripada ngaco kan. Biar. Ya, lanjut Pak Pan. Yang penting perpuluhan lancar, ada sang ngambat. Iya, jadi Pak Pendeta, dalam Yohanes 8:55 Yesus ini dia mengatakan dalam posisi dia Tuhan atau dia manusia? Nggak bisa bercampur dua hakikatnya. Nggak bisa bercampur maksudnya? Nggak bisa 100% Tuhan, nggak bisa 100% manusia dalam satu tempat yang sama? Maksudnya bukan pakai 100%, saya nggak pakai 100% ya. Dia manusia sejati dan juga firman yang berasal dari firman Allah sejati. Yang berasal dari firman Allah sejati berarti dia Tuhan juga kan gitu ya? Iya, dia Tuhan. Saat dalam Yohanes 8 nomor 55 ini, dia ini sedang berkata-kata dalam posisi dia sebagai apa? Ya, sebagai manusia yang berbicara dengan orang Yahudi. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi dia bisa tanda kutip melepaskan jabatan ketuhannya, dia
bisa sekaligus maha kuasa, bisa langsung sekaligus juga dia tidak maha kuasa. Enggak, tergantung konteks kan pembicaranya ini Bang Kurios. Sabar, otomatik, metik deh. Sabar, Ramadan. Ini tergantung konteks, betul. Yang pemerintah betul. Jadi Pak Prabowo itu bisa bicara sebagai presiden, dia bisa bicara sebagai Kepala keluarga. perwakilan dirinya sendiri, itu bisa kan? Baik, kepala keluarga bisa. oh gitu. Jadi sayangnya posisi gelar Tuhan itu di atasnya presiden. Kalau menggunakan analogi presiden sih agak kurang pas ya. Karena kenapa? Karena kan letak kekuasaan juga beda. Yang dikuasai Pak Prabowo itu hanya sekitar Indonesia kan, tapi kan Tuhan itu melingkupi langit dan bumi, di mana semua makhluk itu bergantung kepadanya kan gitu ya. Kepenguasaan. Iya. Jadi bisa dipakai di situ. Analogikan sesuatu Kan di dalam kan Bang Moto kan tahu bahasa Yunani. Jangan ngomongin satu-satu, jangan dicampur. Saya bingung mau ngadepin yang mana. Enggak, maksudnya Bang Moto siapa yang ngomong lagi? Guterres itu. Guterres diem dulu. Silakan biar kalau biar Guterres biar pendeta aja yang ngomong. Biar nggak ngawur. Lanjut Pak Pen. Enggak, soalnya saya juga nggak enak kalau Guterres potong-potong begitu. Tuh. Omelin aja. Silakan aja kalau Guterres mau ngomong silakan. Yang penting sopan. Jangan hujat. Pak Pen dulu aja. Udah dah, aku mute. Guterres diem dulu. Lanjut. Gimana lanjut Pak? Gimana penjelasannya tadi? Ya, maksudnya kalau kata yang Bang Kurios sampaikan tadi kan tidak ada kata ganti kata Tuhan di dalam bahasa Yunani kan. Jadi pengertiannya bisa gelar kepenguasaan, ya, tidak ada masalah. Itu gelar kepemilikan. Gitu. Kalau merujuk langsung ke yang maha kuasa dan Bang Kurios langsung menyimpulkan bahwa dia diberikan kuasa di bumi seperti itu di surga dan memberikan kesimpulan yang ayat 55 ini kan beda konteks, Bang. Pak Pendeta. Yesus ini perikoresis nggak? Ya. Tunggu ya. Perikoresis nggak? Iya. Jadi saling mendiami ya antara natur kemanusiaan dia dengan natur ketuhanan itu tetap mendiami. Artinya memang itu sifat yang melekatkan gitu ya. Jadinya Tapi tidak bercampur, Bang. iya, saling mendiami kan, perikoresis kan gitu kan ya. Nah, dalam Yohanes 8 nomor 55, Yesus ini berkata dia sebagai posisi dia sebagai manusia dengan gelar bahwa dia adalah Tuhan, kan gitu. Ya. Ya, oke. Kita sama-sama setuju di situ kan. Nah, yang dia katakan, aku menuruti firman-Nya. Terus? Apakah saat itu Yesus itu Tuhan yang mengikuti kehendak yang lain? Ya, kehendak Bapa. Jadi ada Tuhan takluk dengan kehendak yang ini kan konteks, saya bilang kan mari kita coba memahami secara konteks. Coba baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ada pernyataan Yesus dikatakan ego emi di sana aku telah ada sebelum Abraham ada. Itu kan merujuk ke kalau kita langsung habis di 55 begitu. Kalau ego emi kan Gabriel juga bilang ego emi kan ya Pak Pendeta ya. Iya, maksudnya ini kan sebelum Abraham ada, coba bagaimana cara penafsiran dari Bang Kurios sebelum Abraham ada, aku telah ada, coba. Sayangnya saya nggak membahas ke sana sih Bang, gitu kan. Saya tetap stick on Yohanes 8 nomor 55 gitu. Jadi cuma bahasa satu kalimat begitu. Coba contoh. Saya ingin paham maksudnya gini. Silakan Pak Pendeta. Allah Subhanahu wa taala nusul. Innalillahi. Nggak bisa Bang, jangan pakai suatu hal yang nggak mungkin gitu loh Bang. Bukan. Ini narasi dari Alkitab yang saya ambil dan beberapa hadis kalau Allah Subhanahu wa taala nusul ke di mana? Langit ke-7. Di mana datanya? Di mana Dia pakai kata tunggu selesaikan saya dulu. Dia pakai kata nusul. Apakah tidak ada kata ganti lain selain kata nusul? Nusul kan turun. Coba Abang gimana Abang? Nanti Abang itu. coba. Selama Pak Pendeta
tidak menunjukkan ayat berapa, di Quran surah berapa, ayat berapa, di hadis nomor berapa gitu kan. Saya menganggap bahwa premis Pak Pendeta ini hanya pengalihan argumen buat saya kan gitu ya. Yang menurut saya jelas tadi menunjukkan data, saya juga open cam, sama-sama kita pahami, kita juga sama-sama menjabarkan teks originalnya seperti apa. Saya rasa to be honest, saya lebih fair dibanding Pak Pendeta kan gitu. Saya cuma ingin mengetahui posisi Yesus dalam Yohanes 8 nomor 55. Tunggu, saya cari ayatnya ya. Oke. Ayatnya. Kalian nanti larinya ke azab Allah itu turun itu nanti. Iya. Nanti biar Ustaz Ata itu mengenanya itu. Iya, urusan saya nanti itu. Makanya bagaimana cara Bang Krios itu memberikan premis lewat pernyataan saya. Bagaimana kata nusul itu? Apakah dipahami secara literally begitu? Allah Subhanahu wa taala nusul. Saya punya beberapa buku ya, Al-Rasi tentang Al-Rasi, ada 3 pendapat dari pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang hal ini. Aras maksudnya. Ya. Ya, Aras. Ya. Jadi soalnya saya enggak memang lagi pegang data begitu, enggak lagi pegang data karena enggak di depan laptop. Oke, sekarang aja kita bahas data yang kita pahami bersama aja dalam Yohanes 8 nomor 55 kan gitu ya. Nah, saya ingin tahu Yesus itu ketika berkata di Yohanes 8 nomor 55, kalau dalam aplikasi saya ini termasuk red letter Bible, maksudnya tulisan teks ini ditulis dengan tinta merah kan gitu. Berarti memang ya katakanlah 80% memang the word of Jesus gitu kan. Nah, yang saya ingin tahu adalah waktu saat Yesus berkata dalam Yohanes 8:55, dia mengatakan sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Atau kedua-duanya? Ya, kedua-duanya, bisa kedua-duanya begitu. Berarti ada Tuhan yang mengikuti kehendak Bapak itu kan Tuhan juga ya Pak ya. Jadi ada Tuhan versi manusia yang mengikuti Tuhan versi roh gitu Pak. Maksudnya ada Tuhan yang mengikuti Tuhan manusia. Yesus itu kan Tuhan yang berbentuk manusia kan gitu ya. Ya, maksudnya nah Bapak itu kan dalam Yohanes 4 nomor 24 itu kan Tuhan Allah itu roh gitu kan. Ya, kalau berarti moto maksudnya firmannya ini, keilahiannya ini itu lepas dari Yesus begitu, ada pemisahan. Enggak, saya nggak memisah-misahkan. Saya udah bilang dari awal kan ada perikoresis kan gitu, kan saling mendiami. Saya tidak memisahkan itu. Saling mendiami menurut Bang Krios itu bagaimana? Menurut Bang Krios yang dia manusia ya dia Tuhan. Ya, dia manusia ya dia Tuhan, berarti dalam diri Benar kan? ada manusia dan Tuhan begitu. Iya. Nah, terus pertanyaan dari sini, Yesus menurut dia sebagai Tuhan, dia sebagai kenapa narasinya cuma dia sebagai Tuhan? Lalu saya harus menjelaskan dia sebagai apa Bang maunya? Ya, dia kan bukan subordinat di sini Bang. Kalau Abang bilang ada yang lebih besar, ya kalau saksi Yehova silakan abang bicara tentang hal itu. Kami berbeda pandangan begitu. Pak Pendeta, saya tetap kesetaraan kalau menurut saya ya Bang. Kesetaraan. Saya kan nggak berbicara masalah subordinat Athanasius. Iya, oke. Iya, gini Pak Pendeta, kan saya juga nggak berbicara masalah konsep subordinat yang dipakai oleh kebanyakan orang-orang terdahulu seperti Athanasius. Kan saya nggak berbicara ke sana juga kan gitu. Yang saya hanya ingin telisik, yang ingin kita saling berbagi informasi ya. Yang ingin kami ketahui adalah bagaimana ceritanya memudahkan kami menerima bahwa Tuhan itu meskipun dia maha kuasa, tetapi dia itu bisa loh mengikuti kehendak Tuhan yang lain. Karena kan Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus juga bukan Yesus, kan gitu. Nah, bagaimana cara kami memahami bahwa
ada Tuhan yang bisa mengikuti kehendak Tuhan yang lebih senior. Karena kan Bapak kan itu sudah ada sejak dulu kan. Hasil buah pikir Bapak lah, logos Bapak lah yang bermanifest menjadi manusia. Dan itu yang sekarang posisinya teman-teman Kristen Tuhan kan gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya posisi Tuhan ini bikin kami mudah, bagaimana Anda menjelaskan bagaimana ada Tuhan yang bisa mengikuti kehendak Tuhan lainnya? Oh, kalau saya bikin Anda mudah itu nggak bisa, karena itu harus ada pengalaman empiris, ada sesuatu yang empiris terjadi sama Anda. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Oh, kalau empiris berarti ada satu data, Pak. Kecuali kalau misalnya ada pengalaman holistik. Itu saya udah nggak berbantah-bantah kalau pengalaman masalah holistik ya. Tapi kalau masalah empiris berarti memang ada harus bukti konkret. Bukti konkret dalam bentuk apa? Dalam bentuk data, gitu. Apakah semua sesuatu yang empiris harus bentuk data? Ya, terus bagaimana cara Anda memudahkan kami untuk bisa memahami Tuhan itu? Sekarang saya bertanya balik, saya mirrornya. Bagaimana Anda bisa percaya Nabi Anda itu sampai ke langit ke-7 pakai burak, kalau bukan sesuatu yang empiris? Loh, kan ada yang namanya sekarang kuantum fisik, Pak. Iya, mana buktinya coba? Loh, kuantum fisik kan bisa merubah waktu, time lapse namanya, Pak. Iya, maksudnya bukti di hadis atau di ini. Ya, siapa yang lihat pembuktian itu? Itu kan pengalaman holistik, maksudnya Nabi Anda begitu. Kalau masalah Bapak minta bukti empiris dari Isra Mi'raj, ada kuantum fisik sekarang. Ada yang namanya teori time lapse. Ada yang menjelaskan time lapse itu mudah. Dari zaman apa? Dari zaman Albert Einstein. Sebelumnya siapa lagi? Nikola Tesla. Iya, coba Bapak uraikan. Nah, sekarang saya minta dalam Yohanes 8 nomor 55, bagaimana Anda memudahkan kami? Kalau gini, anggap aja saya itu jemaatnya Bapak. Anggap untuk memudahkan Anda begitu. Anggap saja saya ini jemaahnya Bapak yang datang di hari Minggu dan saya menganggap Bapak adalah gembala saya. Saya bertanya, Pak Pen, kalau jemaah saya langsung mengerti kalau saya jelaskan, Bang Krios. Karena kan Anda sudah terbangun dalam alam bawah sadar pikiran yang berbeda. Jadi makanya Anda menolak begitu. Saya nggak menolak, Pak. Saya nggak menolak, Pak. Saya cuma bagaimana cara Anda menjelaskan ada Tuhan yang bisa menuruti terhadap Tuhan yang lainnya. Itu aja, Pak. Anda mau kejar satu pembuktian seperti itu. Sekarang saya mau tanya. Saya nggak mau pembuktian. Saya ingin penjelasan, Pak. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada saya yang notabene sekarang saya sedang jelaskan tadi begini. Saya sudah jelaskan tadi kan 55. Kenapa Anda cuma habis di 55 tidak merujuk kepada ayat yang lain? Kita kan bahas teks ini. Coba saya merujuk kepada apa pendapat Anda tentang dia katakan ego emi. Sebelum Abraham ada, dia ego emi, dia telah ada. Ya, kalau hanya saya pikir gini, Pak, kalau Anda menjelaskan itu, Anda membawa suatu materi baru yang akan memperluas diskusi kita. Tidak akan mengkerucutkan diskusi ini sampai mana. Gitu loh, Pak. Jadi, ya saya juga bisa ngomong, aduh, ada Melkisedek lah yang nggak berawal nggak berakhir gitu kan. Saya bisa keluarkan itu, Pak. Hanya saja saya pengen tahu, ini Yohanes 8 nomor 55 ini. Oh, nanti kita merujuk bahas tentang Melkisedek. Jangan Bang Kri tanya. Berarti Anda cuma ingin mengalihkan saya, gitu loh, Bang. Ini saya tahan dari tadi. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Saya nggak mau kemana-mana karena apa? Saya nggak ingin ada celah di mana Anda itu tanda kutip ya mencoba saya untuk tamasya kemana-mana. Kalau Bang Tata tadi tamasya kemana-mana, Anda tidak naik dan bilang Bang Tata jangan kemana-mana. Kalau saya yang diskusi itu sama saya itu bukan saya dengan Ustadz Tata, bukan saya dengan Bang Tata, bukan saya dengan Bang Madu, bukan saya dengan siapapun. Saya kan hanya itu kok saya salah lagi. Kayaknya ada benernya antum Deng. Iya, saya salah lagi. Udah deh Ustadz Tata aja deh, Ustadz. Ya, merujuk kepada Bapak. Ya udah. Ustadz Tata aja ya. Katakan dalam diri Yesus ya. dua hakikat Allah dan manusia.
Ya sama Ustaz Tata aja, Ustaz Tata. Hakikatnya Sekarang gini aja pendeta, bagaimana pendeta meyakinkan orang mau jemaah atau orang lain sekiranya mereka percaya Yesus itu Tuhan? Coba gimana caranya? Kalau saya misalnya coba orang Anda tanya ke yakinkan "Tata, saya percaya Nabi Muhammad adalah tunggu, iya, habis ini tenang. Kalau ada orang tanya ke saya, Tata, kamu bisa menguasai Bible, siapa itu Yesus? Tunjukkan kalau dia bukan Tuhan. Mudah banget saya pakai dari Bible. narasi Anda nggak bisa. Kalau Ya, saya lihat ya, udah, kita dialog, Anda kan? akan bikin malu. Kalau saya bisa tatap muka dengan Anda dan saya diskusi tatap muka dengan Anda. Jujur Ya, saya ayo. bilang. Ya bisa sekarang. Karena narasi Anda itu narasi ngawur, Waduh, tomotologi. ngawur enggaknya itu bukan Jujur, pendeta yang Ustaz. ini, kita ada yang Jujur, nyimak. Ayo. Jujur saya bilang. Ya sekarang saya tantang yuk. Nah, sekarang gimana Anda bisa caranya? buktinya. Buktikan Gini, nggak? tugas pendeta mengajak supaya manusia percaya Yesus itu Tuhan. Tugas saya akan saya ajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan menurut Bible. Ayo. Kenapa Anda tidak sentuh Quran Anda? Anda Ya, terlalu ayo. sentuh. Mau apa bahas Quran? Ayo, coba apa? Iya, karena Anda berada di posisi yang memang Loh, dua-duanya berbeda, saya bisa. bro. Mau Al-Quran, mau Bible, tinggal dipilih. Ayo. Nah, gimana? Udah. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Silakan ngomong aja, nggak apa-apa. Ngomong aja. Gimana sih? Udah, mantap. Udah. Terus saya mau ngomong sama siapa nih? Lanjut sama gue tenis saja. Ya, Ayo silakan. Naikkan lagi yang ini siapa ini? Gumeter. Kamu dari tadi mau ngomong, silakan. Ya, ada pendeta ya. Ada pendeta ya, saudara. Saya nanya boleh dikit kan? Saya tuh udah 3-4 orang pendeta yang saya tanyain. Beleng-beleng udah bisa. Iya. Ada, iya, hilang pertanyaan. Aku udah coret-coretan dari tadi, bener deh. Dari tadi aku udah coret-coretan dah yang bener nih. Ada pendeta ya? Allah Aduh, aku mau dong pendeta itu. Iya. Ini Minta maaf ya Ustadz. Gue Emi kan mau ke sini. Hah? Jangan minta maaf, seru gitu, harus tampil kita. Waduh. Ini gue Emi kan aku ada sebelum Abraham ada. Aku mau ke sini nih. Aduh. Gak seru lah. Hilang Bapak. Iya. Minta maaf Ustadz. Jadi mendominasi tadi. Lanjut. Enggak, jangan gitu lah, justru itu yang seru. Kalau Bang Moto diem baru gak seru itu namanya. Ya. Itu apa naik komal kalau diem? Siap Ustadz tuh. Alexander, selamat malam Alexander. Kristen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya. Islam Pak. Islam ya. Ada yang sampaikan Bang? Kita nungguin Bang. Ada yang sampaikan? Ada tanyakan sama Ya guru kita. saya nyimak aja. Oke Bang. Bang izin Bang, kita di baru Bang ya. Kita nungguin Bang ya. Siap. Oke, makasih Bang ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Bang ini di bawah. Kita tunggu Oten. Saya mau nanya satu sama pendeta itu. Nih. Ada Bang Zul di bawah. Ya, silakan buat yang di bawah silakan. Aneh ada si yang mana nih? Ada si IWG nih. IWG orang gila ini. Ini WG ini orang gila nih. Gimana pula ini kita ketemu Sembuh Bang, udah sembuh. Gimana Kenapa, pula Bang? aku ngomong sama KWG? Aduh, baru lihat namanya sudah tantrum Bang. Guterres, Kenapa, Bang? betul. Betul dulu Bang. Guterres dibuka mute-nya. Guterres dibuka mute-nya, Guterres dibuka mute-nya, Guterres. Kalau IWG ini diskusi sama orang gila kita diskusi. Saya mau nanya Al-Ikhlas itu. Kemarin saya suruh baca Al-Ikhlas. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, saya mau nanya Al-Ikhlas itu. Kenapa ayat 3-nya itu nggak ikhlas banget itu? Kalau ada yang menuhankan Allah yang menjadi manusia Oke, jadi dan, gini ya. dan Oke, diberanak. sudah. Saya jelasin, sudah. Iya. Jadi asbabun nuzulnya Al-Ikhlas itu gini, membantah keyakinan orang pagan Quraisy. Orang pagan ini pertama yaitu dewa-dewa itu yang mereka buat tuh banyak. Nah, yang kedua mereka minta ke berhala, walaupun mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi minta ke berhala. Yang ketiga, mereka mempunyai keyakinan Lata, Uzza, Manat itu anaknya Allah katanya.
Yang keempat, Tuhan itu bisa serupa dengan makhluk. Nah, 4 ayat ini menolak semuanya. Tadi kan pertama, orang Quraisy mempunyai keyakinan dewa-dewa itu banyak. Lalu Nabi Muhammad disuruh menyampaikan oleh Allah. Katakan Muhammad, Allah itu ya satu, namanya Tuhan ya satu. Yang kedua, mereka meminta ke berhala. Maka dijawab oleh ayat nomor 2. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu, jangan ke lainnya. Yang ketiga, mereka mempunyai keyakinan Tuhan itu punya anak. Kayak dewa-dewa itu kan punya anak. Dewa Wisnu, Siwa kan punya anak. Maka ajaran samawi, lam yalid walam yulad. Terus yang namanya dewa itu kan biasanya serupa. Kalau mereka buat patung sapi, ya serupa dengan sapi. Maka dijawab oleh ayat yang nomor 4. Walam yakulahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sesuatu yang setara dengan dia. Jadi ayat Al-Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini membantah keyakinan orang-orang pagan. Karena ajaran Nabi Muhammad sama seperti ajaran Musa. Tuhan Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa dilihat. Keluaran 33 ayat 20. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama. Satu, Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Gitu ya. Silakan, apa lagi? Iya bang, berarti perkataan manusia dong, bukan perkataan Allah. Loh, cool. Itu memperselisihkan kan? Itu yang membantah kan? Nabi Muhammad disuruh menyampaikan, Muhammad katakan kepada orang itu, yang namanya Tuhan Allah itu ya satu. Gitu loh. Kok kalian menyembah dewa-dewa ya Tuhan-Tuhan itu banyak sesuai dengan bentuknya yang mereka mau gitu loh. Kayak Kristen itu loh, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa saja? Di surah yang lain kan tidak boleh mengusik sembahan orang lain. Siapa yang kan mengusik? mempermasalahkan. Siapa yang mengusik? An-Nahl 4 Muhammad menjelaskan. Orang gila ini, Ustaz. Orang gila, Ustaz. Orang gila, Ustaz. Orang gila. Orang gila, makanya orang gila. Mana-mana dia. Orang gila. Kenan, selamat malam, Kenan. Kenan, selamat malam, Kenan. Kenan, dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya, Kenan. Kalau enggak, saya turunkan. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum, Bang Zul. Ya, Bang Zul. Assalamualaikum, Bang Zul. Ya, ke yang Kristen yang di bawah, tolong Nek ya, buat yang Kristen di bawah, ini ada 2 slot kami sediakan untuk Anda. Ya, buat Kristen yang di bawah silakan kalau ada yang naik. Ya, jangan yang Islam ya, jangan yang Islam ya, yang Kristen naik. Karena kalau Islam naik kita semuanya ini aja. Ya, yang Islam naik ya. Nggak berani. Nggak berani. Ya. Takut ke Bible. Iya, ngapain si EWG gila itu saya? EWG itu gila itu, orang sakit saraf. Nggak apa-apa lah, mungkin dia mau waras mungkin. Coba-coba dulu, daripada kosong ya, nanti tidur Ustaz tadi. Nggak apa-apa. Mana ini. Nah, lanjut lah. Lanjut Bang Madu. Lanjut TWG. Ini kan ajaran Yahudi nih, ya kan? Iya kan ajaran Yahudi. Ya, Yahudi ketika Yesus datang kan secara nggak langsung kan ajarannya itu diacak-acak tuh. Kayak hari Sabtu, mempermasalahkan hari Sabtu, Allahmu yang memberi kepastian tentang hari Sabtu. Ya kan? An-Nahl 124. Anak manusia Tuhan atas hari Sabtu. Kenapa sih harus main crossing sih? Kenapa harus main crossing? Coba. Kalau bahas ya Allah, diam dulu dong. Kalau bahas Kristen, belum selesai. Dalil-dalil Kristen tuh Iya, Islam itu Kristen, cuman ajarannya sebagian. Cumanya banyak, cuman ajarannya sebagian, beda lafaz. Udah kamu kenalkan aja. Ayat-ayat didustakan. Cumanya banyak, Bang. Cumanya banyak. THT, kamu ajarkan aja ke saya Tuhanmu itu seperti apa, silakan. Iya, Tuhan di dalam Quran itu Isa kan? Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Di mana datanya? Surah Ibrahim 24. Nah, di mana? Tentang pohon yang baik dan buah yang baik. Siapa tuh Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan? Satu-satu dulu. Coba Tuhanmu siapa tuh? Iya. Iya, Isa itu kan yang disiarkan Muhammad. Nah, jadi Tuhanmu Isa? Iya. Di mana datanya? Itu di Quranmu ada itu. Di mana?
Allah yang menjadi manusia, Al-Furqan 6, 7 dan 8. Baca Al-Furqan berapa? 6, 7 dan 8. Ya coba baca. Ketika Rasul Muhammad Ya, coba memberitakan baca gimana? kabar gembira itu dibilang membawa dongeng. Coba baca gimana itu coba. Menurunkan. Terus. Yang mengetahui Terus. rahasia langit dan bumi. Terus. Maha pengampun, Maha penyayang. Ia Terus di makan mana Tuhan makanan. Allah itu manusia? Ya, ia makan makanan. Di mana Maha Tuhan itu pengampun, kuasa? Maha penyayang, makan makanan. Nah, iya. Biaran pasar-pasar. Kenapa Nah, nggak enggak. diutus malaikatnya aja? Oke, sudah, oke. Kenapa Jadi nggak gini. dicurahkan kekayaan? Oke, tinggi. Kenapa nggak Ya. Oke, sudah. Kamu orang-orang yang menolak Nabi Muhammad ini mengatakan dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan Itu makanan bukan- dan berjalan di pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu Muhammadnya memberikan ayat peringatan 4 dan 5? bersama dia? Aduh, udah bisa apa-apa ini orang. Turunkan aja. Nah. Kalian ini ya, kalian itu silakan bertanya seumur hidup tidak apa-apa. Cuma ketika orang menjelasin mau ngomong juga, gimana saya mau jelasin? Nah, dia itu Ustadz sudah stadium 4, jadi susah mau disembuhkan. Kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Makanya tadi saya turunkan, nggak nyambung. Ya, pasien berikutnya naik. Jadi saya kalau menguji Kristen itu cerdas atau tidaknya, tidak mau saya tes dialog, tambah gak ngerti mereka. Tak suruh bertanya. Kalau pertanyaannya bagus, oh ini pinter gitu. Ini Bang Arif susu. Apa ini? Otan apa Kristen Bang? Waduh. Bang Arif, monitor Bang. Kalau nggak saya turunkan ini kalau nggak ada suara. Nggak ada suara pula bah. Oke, kita lihat dulu ya. Ada Iwan, kau di bawah aja. Kau cium pantat pendeta kau aja. Daripada kau naik, nggak ada ilmu juga. Bang Petra monitor. Halo, selamat pagi. Ya selamat pagi Bang Pate. Pate. Apa? Silakan Bang. Petra Pate. Petra. Silakan Bang Petra. Oke, saya mau tanya nih. Silakan. Al-Ma'arij 40. Oke, sudah. Jadi jawabannya ada di Al-Baqarah 115. Aku baca dulu. Ya, silakan. Maka di Al-Baqarah 115. bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Oke, sudah ya? Ini aku ini siapa? Aku itu Allah. Bersumpah kepada siapa? Kepada Tuhan pemilik timur dan barat, yaitu dia sendiri. Oh, berarti Allah itu bersumpah ya? Iya, pada dirinya sendiri. Kenapa? Kan banyak di Bible juga ada perjanjian lama. Itu bersumpah dengan Tuhan loh, Tuhan yang... Iya, Tuhan dirinya sendiri. Kan yang memiliki timur dan barat kan Allah sendiri. Mana datanya? Al-Baqarah 115. Coba baca Al-Baqarah 115. Coba baca Al-Baqarah 115. Coba baca. Siapa Tuhan pemilik timur dan barat? Kok bersumpah demi matahari, bulan dan bintang? Saya tahu jawabannya. Kamu tidak usah capek-capek. Kamu nyebut ayatnya, saya sudah tahu jawabannya. Iya, kok bisa Allah itu bersumpah demi matahari dengan bulan dan bintang? Yang memiliki timur dan barat gini. Petra, sudah tak jelasin. Allah bersumpah atas Tuhan pemilik timur dan barat. Siapa Tuhan pemilik timur dan barat? Dirinya sendiri. Mana datanya? Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Itu. Udah, silakan mau nanya apa lagi? Tidak usah ngeyel-ngeyel, nanti saya tantang dialog kencing berdiri kamu. Kayak pendeta tadi. Gimana? Sinyal kau masih minoritas itu, sinyal kau minoritas. Kau perbaiki dulu ah. Nggak percaya banget. Sinyal kau minoritas itu. Ah.
Oke, bentar ya. Saya keluar dulu. Iya, keluar dulu lah. Yang keluar orangnya, jangan ruhnya, nanti ruhnya kau. Oke. Ini Allah bersumpah dengan Tuhan. Iya, Tuhan Gimana dirinya tuh? sendiri. Dirinya sendiri. Mana datanya bahwa Oke, bahwa dirinya Al-Baqarah coba sendiri? baca Al-Baqarah 115. Aku open Ya bacakan aja lah. Iya, walillahil masyriqu wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat itu. Tempat terbit timur dan barat. Tapi kok bersumpah dengan Tuhan loh? Nah, iya kan dirinya sendiri Tuhan yang mempunyai timur dan barat. Loh, kok tahu? Nih. Aku bersumpah dengan Tuhan Kan ini yang kan. mengatur. Dengerin. Hup. Nah, berarti ada. Jangan berarti. Bentar dulu. Al-Ma'arij 40 bunyinya kan gini. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki Maka aku bersumpah timur dan barat. Ini yang dipermasalahkan dirimu kan. Tuhan yang memiliki timur dan barat. Siapa Tuhan? Sekarang Al-Baqarah, Bang Madi. Oke, ke sini. Siapa yang memiliki? Tuhan mana yang mempunyai timur dan barat itu? Al-Baqarah 115 jawabannya. Nih. Hanya milik Allah timur dan barat. Berarti Allah bersumpah atas nama dirinya sendiri. Paham? Ini hanya milik Allah timur dan barat. Tuhan milik. Ayo. Udah, pertanyaan selanjutnya kalau udah nyerah. Coba simak dulu Ustaz. Udah dijawab. Nah, kamu udah dijawab. Silakan nanya apa lagi? Jawabannya gimana? Aku bersumpah. Bayangkan loh. Allah bersumpah dengan Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Kamu saya kontrak seumur hidup bertanya, silakan. Ini dulu jelaskan dulu bro. Udah dijawab pakai data. Kalau udah mau bertanya lagi tak turun. Nah, coba. Ini Kalau tidak mau bertanya, saya turunkan. Kecuali saya jawab tidak pakai data. Saya sudah jawab pakai Kayaknya nih Ustaz, mau dikasih udah rohani dia ini. Udah tuh gini, saya kasih pilihan ya. Mau bertanya lagi Tuhan atau yang main masih? mana? Jelaskan dulu. Udah turunkan. Tidak perlu orang kayak gitu. Oke, saya turunkan aja ya. Oke, baik. Ini ya. Kecuali kita tidak bisa menjawab pakai data. Dijawab pakai data kok. Bahkan masih bernafas baru ngomong sudah saya jawab. Oh, itu Al-Baqarah 115. Udah tak gituin. Halo Runian, selamat malam Bang Runian. Bang BG 01. Silakan BG 01. BG 01, selamat malam. Selamat pagi. BG 01. Enggak menjawab, saya turun ke dia. Ronian, selamat malam Ronian. Selamat pagi. Ini ada singen-singen sia ini. Iya ini di bawah ini. Ronian, selamat malam Ronian. Dibuka pinnya. Ronian. Ya, kalau enggak jawab, saya turunkan dia. Turunkan ya. Ini ada sia di bawah ini, gimana dinaikkan? Apa? Sia. Sia yang ngeyel itu, Ini. Ya ada apa-apa, udah tahu apa. Ayo, ya. Nanti kalau dia ngeyel, nanti saya kasih ludah rohani aja. Udah saya kontrak dia, udah tak kontrak, tak suruh bertanya, udah tahu apa-apa tentang Bible dia. Silakan ya. Ya. Nggak usah dialog, nggak mungkin paham Bible kamu, tanya saja, ayo. Saya kontrak. Oke lah. Aku pengen tanya aja sih, agama Abrahamaik ini kan Yahudi, Kristen, Islam ya. Oh Kristen enggak, Kristen pagan. Ya nggak apa-apa lah menurutmu pagan gitu, nggak apa-apa. Terus ditanyakan apa? Yang gue tanya Muhammad ini kan nabi ya menurut Islam gitu ya. Terus. Kira-kira ada dalil nggak dalam kitab orang Yahudi Muhammad ini nabi? Oke. Ya, jadi sifat-sifat Nabi itu sudah tidak ada seperti Yesus, gak ada di Perjanjian Lama. Sama, dua-duanya ditolak oleh Yahudi. Nabi Muhammad ditolak, makanya nubuat-nubuatnya itu dalam Al-Quran dijelaskan. Mereka membuang sifatnya Nabi. Padahal Nabi Muhammad ini yang tahu tentang dirinya ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, ahli kitab pendeta Bahiro tahu dia seorang nabi. Dari mana kamu tahu? Wahai pendeta, kata pamannya Nabi. Oh, saya ahli kitab Taurat dan Injil, pendeta saya. Jelas banget sifat dia. Jadi kalau kamu nanya itu, saya nanya balik, ada nggak Yesus di dalam perjanjian lama? Kan nggak ada juga. Oh, mereka tolak kok. Gitu. Baik. Jadi kamu sudah mengakui tadi bahwa kedua orang ini, Yesus dan Muhammad ini, menurut orang Yahudi tidak diakui sebagai nabi gitu ya? Iya, tidak beriman mereka. Oke, udah. Terus berarti tapi Islam mengakui ya kalau Yesus itu nabi gitu. Iyalah, kan Yesus sendiri ngomong Markus 6 ayat 4. Apa surat Maryam ayat 30. Markus 6 ayat berapa? Ayat 6. Apa itu bunyinya? Beginilah ketika Yesus diusir oleh umatnya ya di desanya, apa kata dia? Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Ya biasa, wong saya nabi biasa sudah ditolak. Jadi Yesus ngaku nabi di mana? Matius 13:57, Markus 6 ayat 4, Yohanes 4:44, Lukas 14 ayat 13:33. Dan ini juga dibenarkan oleh orang-orang Israel. Mana bahwa dia nabi? Matius 21:10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Yohanes 6:14. Ketika orang-orang ini melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia. Lukas 24:19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Oke. Udah gue udah dengar. Jadi menurut orang-orang zamannya Yesus itu dianggap nabi ya? Nabi. Terus? Oke, terus dengerin. Berarti orang Islam juga menganggap Yesus itu nabi, gitu. Nabi. Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiya. Bagus. Jadi dengar Tata, kamu sudah mengatakan memperbandingkan ayat Alkitab dan Al-Qur'an mengatakan Yesus itu nabi, tapi tapi orang Kristen tidak pernah menganggap Muhammad itu Iya, kan nabi. Kristen bukan pengikut Yesus. Iya, terserah. Tapi kalau kita komparisasikan ayat tentang bicara tentang nabi, Wahyu 20 ayat 10, coba dibuka. Ada yang bisa buka Wahyu 20 Silakan 10? baca, silakan. Saya langsung pakai ajaran Yesus kalau saya, ucapan Yesus langsung. Nah, di situ Wahyu 20 kurang lebih nabi palsu dan penyesat itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi nabi palsu ini, misalnya ya, Yesus mengatakan, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi yang Tuhan itu Allah. Tiba-tiba ada nabi palsu mengatakan, Roma 10 ayat 9, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Nah, ini palsu ini. Gitu ya. Jadi nabi palsu itu nabi yang ngaku nabi tapi dia bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, itu palsu. Oke, lanjut. Kan tadi gue udah bilang ya bahwa orang Kristen itu berpikir Yesus itu nabi. Kemudian kamu mengkompensasikan dengan Al-Qur'an. Lalu kamu bilang karena begitu saya bilang Wahyu 20 ayat 10 nabi palsu, lalu kamu lari kepada nabi palsu itu Paulus. Dengerin dulu. Iya, terus? Nah, kita harus fair. Itu kan dari cara pandang kamu bahwa nabi palsu itu Paulus. Iya, tapi terus? Tapi apa Alkitab menceritakan bahwa Paulus nabi palsu? Enggak, itu kamu yang ngomong. Enggak, Paulus sendiri yang ngomong. Dengerin dulu dikit kan dia. Ya, silakan. Maka ketika Alkitab berkata nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, iya itu, Paulus itu. Bentar dulu. Orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa Paulus itu nabi palsu kecuali kamu dan gerombolan. Emang yang ngangkat Paulus jadi nabi siapa, Bang? Justru karena itu, yang mengangkat Paulus jadi nabi siapa? Lah, ngaku itu Paulus. Ya, dia ngaku sendiri. Nah, konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Apa orang Kristen mengakui bahwa Paulus itu sebagai nabi palsu? Iya. Oh. Iya, siapa yang angkat dia jadi nabi? Kalau bukan nabi siapa? Paulus itu dianggap orang Kristen itu kebanyakan dia dipandang sebagai rasul. Bukan nabi. Datanya bukan nabi. Datanya
Tulisan Paulus itu kan banyak tulisan aku Di mana rasul. datanya aku Rasul ini Yesus Kristus. rasul di mana? Kalau Paulus ngaku nabi ada Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ngaku nabi dia. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Aku kira kamu ngerti kalau pernah membaca tulisan Paulus bahwa dia Ya mengaku sudah, rasul. silakan mana? Aku ini seorang rasul di mana? Tuh, katanya mau saya Bible katanya. Ada ketampol terus pakai Bible, kasihan. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Loh, kok bilang kasihan itu loh. Loh, Paulus iya. itu bolak-balik ngatain dirinya rasul. Saya gini gitu. loh ya. Kalau saya menguasai kitab saya, wajar dong kitab saya sendiri. Nah, yang aneh itu saya lebih menguasai Bible daripada pendeta atau Kristen. Nah, ini yang heran itu ya. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Kok bisa Islam yang lebih menguasai itu? Gimana ceritanya? Izin Ustadz nampilin data biar dia sadar gitu. Ya udah Kang Madu sampai aja ya, dia udah tahu apa-apa, dia males ya sama Bang Madu aja. Ini bre, santai ya kita ya, santai. Ini loh. Kata Ustadz Tahta di KPR 13 butir 1. Nih. Pada waktu itu ada di dalam jamaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, sejak kapan Saulus ini jadi nabi? Coba pertanyaan. Loh, kamu lemparkan pertanyaanmu itu ke Tahta lah, jangan ke gua. Ini kitabmu loh. Loh, KPR memang kitabku. Tahta yang bilang kok Paulus nabi. Gimana Ini sih kamu? KPR Ya itu bilang memang apa? kitab kami. Nah, Tapi yang bilang mengatakan Paulus nabi kan Tahta tadi. Apa Lah lempar ini. ke gua? Kan kitabmu. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Kan kitabmu yang bilang nabi. Kau enggak beriman sama ini gitu loh. Nih, Ini gua kitabmu tunjuk. loh. Nih dengerin ya. Nah, Dari tadi denger kita, Bre. dengerin tulisannya apa di situ? Ada Di bawah beberapa nabi dan pengajar. Hmm. Ya, iya. Terus nabi ini siapa yang angkat jadi nabi nih? Si Saulus. Nah, kamu bingung bro. Kalau kamu bilang Paulus, maka nyambung dengan apa kata Tahta. Nah, kan kita Ya ngomongin memang Paulus. nabi kan, Paulus nabi kan. Astagfirullah. Kita ngomongin Paulus bukan Saulus bro. Kamu ngerti nggak maksud gua membedakan Paulus dan Saulus? Oh, berarti Mencret kan? Mencret berarti kamu. Saulus ini sebelum bertobat sudah jadi nabi. Nabinya siapa, Bre? Kan Saulus dengar. nih awal kan, sebelum dia bertobat. Kemudian jadi Paulus. Awalnya sebelum dia jadi perampok tuh, sudah jadi nabi, tiba-tiba naik jabatan jadi rasul gitu. Gimana? Makanya bro, kamu selidiki di situ Saulus itu kepada Paulus tidak. Ya Paulus Paulus dong. Ah, Ke siapa ini? Kalau itu nggak kan. ke Paulus? Nah, ya udahlah, saya ikutin cara berpikirmu. Kalau itu Paulus berarti Paulus itu nabi. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, ini ke siapa kalau nggak ke Paulus coba? Mahal Kau ilmu pakai itu cara- bro. Mahal ilmu itu, mahal. Dengerin Tata, saya minta rasul kan. Di mana rasul Loh, ayatnya datanya? ini dulu Loh, jangan mahal ilmu itu mahal bro, mahal. Jangan kau pikir gampangan ilmu itu. Berarti kau nggak bisa jawab ini? Terserah, lu mau bilang begitu gua nggak bisa jawab. Oke, gua nggak bisa jawab. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Lah, berarti bener dong, Saulus ndak ada yang ngangkat jadi nabi, tiba-tiba yang ngangkat sendiri gitu. Jadi mio. Lu udah tahu apa-apa ini yang ini dulu. Iya. Saulus jadi nabi, pengangkatan sendiri gitu. Jadi pemain, ngapain orang Lu disuruh? ngapain lu? Lu Oke, baik, kalian baik, butuh baik. kalian butuh jawaban kok, jangan maksa. Saya mau tunjukin data. Itu kau. Repot ya. Balik lagi. Mana kan disuruh bertanya aja takut mereka tuh, keringatan mereka itu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.